Kisah Wali Paijem, sang pengamal zikir dan penyembuh jiwa. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Wali Paijem. Ia adalah seorang janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya bertahun-tahun silam. Suaminya wafat dalam perjalanan menuju pondok pesantren untuk menuntut ilmu agama. Kini di usianya yang ke-50, Wali Paijem tetap memancarkan aura kebahagiaan yang tiada tara. Wajahnya selalu tampak cerah dan menenangkan meski tubuhnya sederhana dan kehidupannya jauh dari kemewahan. Rahasia dari kecantikan batinnya adalah ketenangan hati yang selalu dipenuhi syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Dalam setiap tarikan napasnya, Wali Paijem mengamalkan zikir Hu Allah, sebuah pengingat bahwa Allah selalu hadir di setiap detik kehidupannya. Bibirnya tak henti-henti melafalkan istighfar dengan lirih, seperti alunan doa yang terus menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta. Suatu hari, Wali Paijem memutuskan untuk mengunjungi saudara jauhnya, Kang Herman, yang dikabarkan sedang sakit. Perut Kang Herman membuncit tak wajar, seperti seorang wanita hamil, meski ia adalah seorang pria parubaya. Rasa kasih sayang dan kepedulian yang mendalam mendorong Wali Paijem untuk menjenguknya. Sesampainya di rumah Kang Herman, Wali Paijem segera merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Hatinya yang bening dan peka menangkap aura jin jahat yang bersemayam di tubuh saudaranya. Meski begitu, Wali Paijem tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Dengan senyuman khasnya, ia berbincang dengan Kang Herman dan keluarganya, berbicara tentang hal-hal ringan hingga suasana menjadi lebih hangat. Setelah beberapa waktu, ia pamit pulang ke rumah kayunya yang berada di tengah sawah. Saat malam tiba, tepat pukul 12.30 malam, Wali Paijem menunaikan sholat hajat. Ia memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan kekuatan guna membantu Kang Herman yang sedang diganggu oleh jin jahat. Doanya lirih namun penuh keyakinan, seolah seluruh jiwa raganya menyerahkan segalanya kepada kehendak ilahi. Tak lama setelah ia selesai berdoa, tiba-tiba terdengar suara angin puting beliung menderu di luar rumahnya. Langit yang semula tenang berubah gelap, hujan turun dengan deras disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar. Meski situasi terasa mencekam, Wali Paijem tetap tenang. Ketakutannya hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk atau fenomena alam apapun. Dengan khusyuk, Wali Paijem melafalkan surat Al-Ikhlas dari Al-Quran. Suaranya pelan namun penuh kekuatan spiritual menembus alam gaib yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia terus berpasrah kepada Allah, siap menerima apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari luar rumahnya. Suara itu ternyata milik jin jahat yang selama ini mengganggu Kang Herman. Suara itu memohon ampun, Nyai. Jangan teruskan membaca kalimat-kalimat suci itu. Tubuhku terasa terbakar. Aku tidak kuat. Wali Paijem tetap tenang. Ia menjawab dengan tegas namun lembut, jika kau tidak kuat, pergilah dan jangan lagi mengganggu anak manusia yang tidak bersalah. Sampaikan kepada tuanmu yang mengirimmu ke tubuh Kang Herman, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Pintu taubat Allah masih terbuka lebar. Jin jahat itu mengangguk patuh dan berkata, "Baiklah, Nyai. Akan kusampaikan pesanmu kepada tuanku. Aku akan pergi." Setelah suara itu hilang, malam kembali tenang. Hujan berhenti dan angin pun mereda. Wali Paijem melanjutkan doanya sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah melindunginya. Keesokan harinya, terdengar kabar dari keluarga Kang Herman. Perutnya yang sebelumnya membuncit kini telah kempes dan tubuhnya kembali sehat seperti sedia kala. Keluarga Kang Herman merasa lega dan bersyukur atas kesembuhan itu.
Mereka yakin bahwa semua itu berkat pertolongan dari Allah. Namun, Kang Herman bermimpi dalam tidurnya Wali Paijem berkelahi dengan sesosok makhluk jahat yang sangat tinggi besar dan menyeramkan. Namun, anehnya, jin itu terbakar setelah menyentuh Wali Paijem. Keesokan harinya, Kang Herman merasa sehat dan perut buncitnya sudah kempes. Kang Herman merasa heran atas mimpinya tersebut. Namun, Kang Herman bersyukur karena sudah sehat. Sementara itu, Wali Paijem hanya tersenyum ketika mendengar kabar tersebut. Dalam hatinya, Wali Paijem selalu bersyukur dan bersyukur atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Banyak orang yang melupakan kenikmatan kesehatan dan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dengan rendah hati, ia terus melafalkan istighfar dan syukur, menjalani kehidupannya dengan penuh keikhlasan di bawah lindungan Sang Pencipta. Kisah Wali Paijem adalah pengingat bagi kita bahwa kekuatan doa, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah dapat menjadi pelindung dan penyembuh yang luar biasa. Dalam kesederhanaannya, Wali Paijem mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wahai teman, namaku Ahmad Dhani, pelajar yang gigih, ilmu jadi seni. Di sekolah tiap hari ku berkelana, mencari jawaban, otak terus dipacu. Buku-buku dibuka, mata terjaga, pelajaran dihafal, mimpi dikejar. Satu-satu titik, garis jadi peta, Indonesia menanti karya kita bersama. Yuk belajar, yuk berkarya, masa depan cerah menunggu kita. Dengan ilmu kibarkan bendera, generasi hebat kita pemimpinnya. Tantangan datang, tapi tak gentar. Gigih dan tangguh, itu prinsip dasar. Berjuang terus, jatuh bangun lagi. Tak ada kata menyerah dalam kamus ini. Temanku semua, ayo jangan malas. Berbagi ilmu, berbagi ikhlas. Kuatkan hati, kuatkan semangat. Indonesia butuh anak-anak yang hebat.